Selamat siang teman-teman. Saya berada di tepi jalan alternatif dari Karanganyar menuju ATC dan juga di tepi sungai, tempat yang biasa saya mengambil video-video saya sebelumnya. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya tahun lalu, sekitar bulan September tahun 2025. Saya baru saja mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi 3 bulan sebelumnya, sebelum bulan September tahun 2025, berarti bulan Juni ya. Ya, bulan Juni saya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai manajer untuk mengelola sebuah bimbingan belajar di Jakarta Utara. Saya ambil tawaran tersebut, saya berangkat ke Jakarta dengan meninggalkan pekerjaan yang sudah saya jalani saat itu, yang walaupun tidak menghasilkan uang yang besar, tapi cukup membuat saya merasa aman secara finansial, karena itu adalah sebuah pekerjaan online ya, mengajar online. Tapi karena janji yang menggiurkan saat itu sebagai seorang manajer, saya tinggalkan pekerjaan itu, saya berangkat ke Jakarta lagi ya. Karena pekerjaan online saya tidak harus bekerja di kantor, saya bisa bekerja dari rumah saat itu ya. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta bulan Juni, dan ternyata setelah sampai di Jakarta, pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak sesuai yang dijanjikan gitu ya. Sehingga ternyata ownernya berhutang ya. Long story short, saya pun dengan kecewa kembali ke Solo ya. Tapi sebelum kembali ke Solo, saya mendaftar di sebuah bimbingan belajar juga di Jakarta. Saya diterima, tapi saya ditempatkan bukan di Jakarta tetapi di Depok, dan saya ternyata tidak menyanggupi itu. Saya kembali ke Solo akhirnya ya. Setelah di Solo, saya kemudian ingat bahwa ternyata bimbingan belajar yang saya lamar di Jakarta ini memiliki cabang juga di Solo. Dan kemudian saya mencoba untuk menghubungi pimpinan bimbingan belajar yang ada di Jakarta, apakah saya bisa bekerja di bimbingan belajar yang sama yang memiliki cabang di Solo tersebut, dan ternyata bisa. Akhirnya saya bertemu, setelah beberapa hari kembali ke Solo, saya bertemu dengan pimpinan bimbingan belajar, pimpinan yang cabang di Solo ya. Dan satu kalimat dari pimpinan cabang yang ada di Solo ini membuat saya teringat pada ajaran spiritual yang bertahun-tahun saya coba untuk pahami dan resapi. Dan ajaran spiritual tersebut yang diucapkan oleh pimpinan bimbel cabang Solo ini adalah tidak ada kebetulan di dunia ini. Itu yang saya ingat, tidak ada kebetulan di dunia ini. Apa yang membuat pimpinan saya tersebut berkata demikian adalah saya menceritakan backgroundnya, sampai saya kemudian mencoba menghubungi beliau gitu ya. Karena saya mendapatkan kontaknya dari pimpinan bimbel yang cabang di Jakarta, dan saya bercerita itu, dan kemudian akhirnya saya diizinkan untuk bekerja di bimbel cabang Solo. Dan komentar beliau itu bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Saya sangat terhenyak, terkejut ketika mendengarkan statement itu. Betapa sebuah ajaran, sebuah pemahaman yang coba saya resapi sepanjang hidup saya selama berpuluh-puluh tahun ya,
selama 20 tahun terakhir lah ya. Karena seingat saya mulai belajar spiritualitas itu tahun 2006. Ya saat itu berarti 19 tahun ya. 19 tahun saya belajar spiritualitas dan saya sudah familiar dengan ungkapan seperti itu, dan ternyata saya diingatkan kembali bahwa segala proses hidup yang kita alami, entah itu mengenakan atau tidak mengenakan, itu tidak ada kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Dan kalimat tersebut bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini sebenarnya adalah inti dari doktrin hukum karma dan reinkarnasi. Jadi apapun yang kita alami, kita lahir di keluarga mana, kita bertemu dengan siapa yang menjadi saudara kita, siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi rekan kerja kita, bahkan siapa yang menjadi musuh kita, siapa yang menjadi orang-orang yang menyukai atau membenci kita, tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah hasil dari hubungan karma yang saling terjalin dan berkelindan, yang sangat rumit, yang terjalin dalam banyak sekali masa kehidupan. Tidak hanya masa kehidupan ini. Sehingga seorang spiritualis, seorang yang belajar tentang ilmu-ilmu spiritual, ketika dia melihat seseorang memenangkan lotre misalnya, memenangkan lotre 1 miliar, tidak ada kebetulan di situ. Somewhere, somehow, he earned it atau she earned it. Ya. Orang tersebut memang layak mendapatkan itu. Tidak ada kebetulan di situ. Mungkin kita melihatnya dia cuma beli lotre, dapat lotre, kebetulan aja. Tidak. Dalam hukum karma tidak ada kebetulan. Begitu juga orang yang kemudian tiba-tiba mengalami sial, ya, dalam tanda kutip, mendapatkan kecelakaan atau mengalami kematian karena sesuatu yang kita melihatnya sebagai suatu kecelakaan atau sesuatu yang tidak disengaja. Dalam hukum karma tidak demikian. Peristiwa itu memang sudah dirancang oleh jiwa kita, dan kebanyakan kita merancangnya dalam ketidaksadaran. Dan itu terjadi sebenarnya demi perkembangan jiwa kita, demi evolusi batin kita. Luar biasa. Sehingga itu membuat mestinya ajaran ini membuat kita optimis bahwa apapun yang kita alami, sejatinya kita berada di jalan yang tepat, jalan yang memang kita layak untuk lalui, pengalaman yang memang layak kita alami, gitu ya. Apapun itu. Dan ini bukan pemahaman fatalistis, ini justru pemahaman yang membangkitkan optimisme bahwa kalau memang semua pengalaman adalah buah dari perbuatan kita di masa lalu, maka kalau kita ingin mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, maka keindahan dan kebaikan itu mesti secara sengaja, secara intensional harus kita bangun sejak sekarang. Dan semakin dekat kita dengan buah kebaikan, buah keindahan tersebut, maka semakin berbahagia hidup kita. Semakin lega, semakin lapang batin kita dalam melihat kehidupan ini. Demikian teman-teman sharing saya kali ini. Semoga saya bisa sharing lagi di kesempatan berikutnya. Saya Rahmat Darmawan dari Matese, Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih.